Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sima Maung Podcast. Assalamualaikum Boboto, apa kabar? Episode seberapa sih? 30. Oh, 30. Weh, episode ke-30, mantap. Luar biasa hari ini spesial sekali ya. Setelah kita menerima kabar demi kabar yang sebenarnya sangat dinantikan, tapi sayangnya kabarnya semakin hari semakin memburuk ya. Ya gitulah. Kayak kondisi rekening kita. Cek orangnya teh bahasa eta dinamika bro. Liga Indonesia mah pasti selalu ada itu ieu na teh loba gitu ya. Hal-hal non teknis teh loba pisan. Ki, kumaha perkembangan terbaru seputar liga? Kemarin kan ada manajer meeting ya meeting di Yogyakarta. Extraordinary. Katanya klub-klub ini sudah menyepakati. Iya, jadi kumpul di Jogja. Jogja Kepatihan. Jeung Parahyangan kumpul sama PSSI katanya sepakat mau dilanjutkan. Tapi cuma beberapa jam ke setelahnya Polri-nya langsung ada statement lagi kan. Lain Polri deh mabes aja statement lagi. Tetap tidak akan memberikan izin. Rek naon pertemuannya? Zoom aja kurang mah. Akhirnya ya kan si manajer-manajer teh digagas oleh LIB-nya untuk membicarakan kelanjutan liga kumaha. Sepakat moal ya lamun jalan November. Cek aing mah sakalian undang polisi di dinya nya. Lamun gitu mah kan bisa duduk satu meja ya kan berembuk gitu. Kan sila keempat Pancasila ya kan? Naon isina kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala rupa teh kudu dimusyawarahkeun untuk mencapai kata mufakat. Iya, ibarat grup WA Mabes Polri eueuh. Main sepakat we nya. Aya di grup teh klub hungkul tapi anu lainnya eueuh di grup. Nu pentingna eta padahal. Pemberi izin teh ya walaupun di bagian Polda-Polda memberikan izin, ngerti atas mah tidak mengizinkan kumaha. Berarti kan koordinasi dilakukan oleh LIB selaku operator liga kepada Polda-Polda yang ada di Indonesia. Dimimiti berarti kan di Jawa kan? Iya, di Pulau Jawa. Sentralisasi. Polda Jabar oke misal. Jawa Tengah oke, DIY oke, Jawa Timur oke. Tapi tembusan ka Mabes. Ya. Jadi Polda ngijinan aya Mabes nanti mah geus we. Saya mah tadi diajakan Mabesna atuh ngumpul di dinya. Ieu siga bobogohan ya, kabogona orang deketan, babaturan-babaturanna orang deketan kabeh. Tapi kolot nanti. Aduh. Eta mana eta? Mana kitu. Mama papa larang teh. Aing teh mulai boga kumis ku aing kurut deui eueuh caliga can mulai anjing. Geus lah. Ya itu mah kita tunggu aja lah kabar terupdate. Iya isuk paget oge teuing ya kumanya. Iya. Tungguin we bobotoh mah update terus lah. Terus cek juga informasinya di simamaung.com karena kita juga terus memberikan update informasinya di sana ya. Dan juga intinya pas manajer meeting kemarin kalau nggak salah ada 3 opsi ya yang diberikan oleh perwakilan manajer tim ya. Kayaknya jadi inginnya kan 1 November. Pengennya kalau katanya nggak bisa juga 1 Desember. Kalau nggak bisa 1 Januari terusnya gitu kan. Tapi kalau Januari katanya jadi ubah format mungkin 2 wilayah atau mungkin jadi turnamen, nggak tahu lah ya. Tapi mungkin ubah format itu biar liganya gelarannya lebih cepat beres karena targetnya tuh Maret katanya harus udah selesai event karena masuk April tuh udah mulai bulan puasa kan. Puasa dan agenda Piala Dunia ya, kan Juni. Di Mei Juni gitu. Mei Juni ya, Mei Juni Piala Dunia. Udah mulai Piala Dunia yang under 20 kan itu di Indonesia. Jadi biar agendanya terstruktur merenya. Jadi Maret tuh diupayakan liga itu udah selesai. Ya berarti pahit-pahitna di Januari, ima pahit-pahitna nya berarti kan akan biasanya nu pahit sih. Kita ambil kemungkinan terburuk yang memang paling buruk lah. Rubah formatnya berarti kan 3 hasil kemenangan Persib kemarin enggak soalnya lapor. Lapor rubah format, ya entah itu nanti kompetisi setengah musim kah atau turnamen kan orang tanya nya. Berarti 3 bulan digeber tanya Januari, Februari, Maret beres. Ya mungkin gitu opsinya. Meren. Makanya ubah format biar lebih cepat meren. Nyatain kumaha formatnya. Dan sesuai bahasan minggu lalu ya, Teja Pakualam makin apes deh ya. Berarti si Teja can mandi ya. Kalau enggak. Cedera ngesembuhnya, ngesfitnya, ngesiap. Ligana diundur 2 kali. Terus lah, enak orang ngobrol lain weh. Di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru dan berbeda. Dan saya di awal ini mau nanya, mana pernah kabayang pemain bintang di Indonesia lah nya, di kompetisi Indonesia anu mana teh aduh aing ngabayang-bayang sih main di Persib gitu.
Oh aya dong. Tapi saya datang ke dia gitu. Tapi Ya. tergabung gitu, main di Persib akhirnya. Rumor dan gosipnya pernah ada, Mungkin, pernah dikontak juga. Pernah dikontak, ya kan. mungkin. Tapi sayangnya tidak pernah merapat ke Persib. Nah, sah. Bambang Pamungkas bro, legendna PBR jeung Persija. Si Aji, legend PBR. Iya dah, ya kan. Siapa teh bener ke Bandung, tapi lain di Persib ke PBR. Kita bintang nasional BP si Angki saja. Ki Saki. Sahanya. Hamka berarti Hamka. Bener sih, eta pemain malang melintang pisan ya. Soalnya ente di luar apa banyak pro kontra soal dia gitu ya, tapi dia jadi back teh jago gitu ya. Terus selalu bikin klubnya teh ada di level atas dan disegani gitu. Benar. Ya. Sama Persipura pernah juara, ya kan? Nah, dia beberapa kali pernah juara, terus ya emang jago ya bener. Terus jago Di hampir semua tim besar pernahnya. Sriwijaya, Persija dia pernah main di beberapa klub gitu. Tapi ka Persib encan kan. Nah, Iya. Kabayang lamun ayeuna ka Persib kan babaturan Raffi Ahmad saya eta. Nya. Bisa mawa vlogger-vlogger PS Store-nya. Celebrities FC. bener. Can jago main PUBG sih tuh. Gaskan dia sedangnya. Coach, mana sah coach? Pemain nasional anu dibayang-bayang main di Persib. Pemain nasional anu ke Bandung tapi ke Bandungnya Iya. akhirnya. Kurniawan Dwi Julianto. Beda si Kurus. Kurniawan memang Julianto. Ku padiang nih dijadikan lagu. Kan lagunya. Semua menjerit. Nah Kurniawan. KDJ. Ya udah lah ya, itu mah dalam satu dekade sepak bola pernah ada 2 striker Asia Tenggara yang sangat hebat. Yang pertama Kiati Suksena Muang, yang kedua ya Kurniawan Dwi Julianto eta. Primavera di Sampdoria oke kan? Iya, akhirnya pelatih di klub Malaysia nya. Ya, Kurniawan teh. Nya Sabah. Pelatih Sabahnya. Klubnya Sidadonya, Klub Sidado. Klub Dado. Tuh. Dan satu-satunya pelatih Indonesia yang melatih di sana ya. Di Malaysia. Iya. Saat di ini. Malaysia. Saat ini. Orang loba sebenarnya. Kakak Boci. Oh, Boas benar. Kakak Boci. Kakak Edu Ifak Dalam. Oh iya. Kita jenderal pisan kan. Edward Ifak Dalam. Jenderal lapangan tengah. Terus orang baheula teh sempat ngabayang-bayang Bio Paulin, jeung Igbo Nevo. Itu Bonevo udah tapi Igbo kan Nevo gabung. kesampean. Mana kabayang teh harita kerjaya-jayana Persipura nya eta duet back anu paling hese dilewatan ku striker lawan. Bener sih. Orang lamun jadi strikernya, reka kanan aya Bio, reka kiri aya Igbo Nevo. Anjir. Aing jadi back we lah. Ya, cadas, eta mah cadas pisan atuh panggil jeung Igbo Nevo, Bio Paulin, matak aing ngabayang-bayang anjing Bio Paulin sigana cocok main di Persib tapi tidak terrealisasi. Ya, tapi jadinya KPSGC. Ya. Tapi kalau ngomongin Persib Bandung dari masa ke masa banyak pemain-pemain bintang nasional juga yang akhirnya merapat ke Persib kan. Ya. Di era 80, 80, 2000-an awal teh bertahap lah ya pemain nasional. Mungkin yang diingat di luar Jawa Barat lah nya. Karena mungkin dulu istilah nama Persib teh klub kebanggaan tanah Pasundan, Sunda, Jawa Barat gitu nya. Timnasna Jawa Barat. Jadi harus aya lokal pride nanti. Talenta lokal terutama binaan sendiri ya, tapi ternyata di Persib. ada juga pemain-pemain yang labelnya tim nasional yang dari luar daerah Jawa Barat juga merapat ke Persib Bandung. Diawali ku anu urang nyaho merenya anu kaalaman ku urang zaman Sutiono kan lain di Bandung nya. Betul. Lain di Bandung dan lain di Jawa Barat ya kan. Terus setelah itu muncul nama-nama kayak Ansari Lubis. Oke. Terus selain Ansari Nur Alim. Ya kan eta label timnas tah Ansari jeung Nur Alim kan label timnas. Kita masih Jawa Barat sih hitungannya Bekasi, cuman memang lebih ke Betawinya sih. Ya, itu kan. Nah Persib akhirnya di medio 2000-an awal itu kan sudah mulai Dia membuka kerannya ya untuk pemain-pemain dengan label tim nasional, baik yang masih tahap seleksi ataupun yang memang sudah masuk di tim nasional. tapi aya oge pemain nasional nu geus beak. Mantan pemain tim nasional akhirnya direkrut oleh Persib. Iya kan siga Ya Ansari ge datang geus beak. Ansari geus beak lah. Nur Alim oge mungkin ya udah mulai masuk akhir Ya Nur karir Alim, Nur Alim habis. Terus Haris Suljanto, Gendut Doni, yang Budi Sudarsono. Ya. Tak aya oge pemain anu emang geus siga nunggu beak, siga Karis Yulianto kesini jelek gitu. Balik di Sriwijaya timnas deui alus deui. Bener. Kapten deui di timnasna tah siga si Karis. Budi Gol ge ka dieu butut balik di Sriwijaya lumayan alus deui. Lumayan deui nya. Ayeuna teu menang teu manggih pikna di dieu teh. Benar-benar mungkin ada banyak faktor yang akhirnya membuat si pemain itu bisa gagal bersinar lah di Persib.
Dan di 2000-an awal juga ditandai oleh pemain-pemain yang label nasionalnya juga masih cukup menjanjikan lah nya. Iya. Di tahun itu teh beberapa yang mulai masuk seperti Nova Arianto, Maman Abdurrahman, Nasuha Zulkifli, eta sapaket kan haritanya. Cuman sayang sekali kan Nasuha harus cedera panjang akhirnya gak main. Iya. Terus kita yang terbaik ya mungkin Bang Firman ya sampai dengan saat ini. Oh iya, udah di fase itu mah udah itu 2014 berarti ya. Itu sudah nyata mah geus keran udah dibuka banget sih untuk bintang-bintang tim nasional anu kelas 1 sih. Anu kelas 1 nanti akhirnya daratang oge ka Persib. Kalau dulu kan yang datangnya eta Agus Setiawan luar Bandung nantinya. Iya. Terus Gatot Indra. Marwal masih lumayan lah kelas 2 tapi memang jagoan lah masih kapake lah. Suwandi Hadisiswoyo datang. Terus Andrian Mardiansah tuh sih. Andrian Mardiansah. Iya benar. Iya, terus Widiantoro aya di Semarang, penyerang Semarang tak. Eta anu Persija di Jepara teh M Yusuf. Yusuf. Eta manggilna ti mana nya nu kana ditu nya maksudna. Pemain luar Bandung tapi ya levelnya emang ngerasa gitu sih sebenarnya gitu. level lokal gitu. Ya banyak lah di antaranya ya. Di luar yang nama-nama kita sudah sebutkan sebenarnya banyak juga label-label tim nasional yang sangat mencolok permainannya dan kayaknya kalau masuk ke Persib cocok juga gitu. Selain tadi ada Bambang, Hamka, Boas, Kurniawan, mungkin ada Aji Santoso juga ya kan. Oh iya Aji Santoso. Ada siapa lagi pelatih Persita Widodo Ceputro. Widodonya. Nah, itulah. Dan kita coba kupas lah pemain-pemain yang tadi kita sebutin ya, ini label timnas bintang tapi tidak merapat ke Persib. Label timnas tapi tidak merapat ke Persib. Kita mulai dulu dari Kurniawan kali ya. Kurniawan Dwi Julianto karena ini yang paling seniornya nih. Ya. Kenapa nih seorang Kurniawan Dwi Julianto ya banyak di klub-klubnya juga yang lain yang ada di Indonesia, bahkan sempat ke Sampdoria tadi ya. Ke Malaysia juga pernah ya kan. Dan kenapa tidak memilih Persib sebagai salah satu klub di karirnya seorang Kurniawan? Kurniawan Dwi Julianto itu salah satu talenta terbaik yang pernah lahir di tanah Indonesia ya. Bahkan di Asia Tenggara diakui. Karirnya dia dari diklat Salatiga sampai bisa ke Jagad Itali. Primavera dititip ke Sampdoria juga, terus main di FC Lucerne Swiss oge, FC Lucerne. Si eta pokoknya di Asia Tenggara mah selalu kasebut jeung Kiatisuk Senamuang di medio 95 sampai 98-an lah itu dua striker terbaik Asia Tenggara. Nah, masalahnya di medio itu juga Persib Bandung kan masih belum membuka keran terhadap pemain-pemain katakanlah luar Jawa Barat yang Siga Mas Suti kan emang sering udah main di internalnya Persib kan. Kalau dulu ada klub-klub internal kan dijaringnya dari situ. Meskipun dia dari luar Jawa Barat, betul, tapi geus aya di wilayah Jawa Barat nya. Jadi belum ngambil yang misalnya dari Pelita Jaya pemain bagus ambil ke Bandung gitu. Yang label timnas ya pernah ada Heri Setiawan ya dari Pelita Jaya juga. Heri Jos pelatih kita. Cuman memang untuk kasusnya Kurniawan saat itu yang pertama kita juga sedang punya pemain muda berbakat juga bernama Asep Dayat dari Lembang. Oh iya benar. John. Di tahun-tahun itu teh Persib ge boga Asep Dayat. Ya yang pertama kan Kurniawan kan jago dari mulai 95 berarti ya dihitung. 95 lah. Pulang ke Indonesia sekitar 97 98 lah. Dan sebetulnya saya lebih loba dimain di timnas dan di Primavera kan. Nah di medio itu kita strikernya memang ada Sutiono, Keke Zakaria dan itu Asep Dayat itu. Untuk ngambil satu slot juga kayaknya Persib agak malas ya. Waktu itu ada statement di koran di tabloid bola. Yusuf Bahtiar pernah bilang kita mah ngapain pakai pemain asing gitu. Kan dulu Liga Indonesia udah pakai pemain asing kan dari 95. Lah. Ya. Boro-boro pemain asing cina pemain luar Jawa Barat ge hoream dah Persib mah. Kita lebih percaya sama talenta muda, maksudnya pemain-pemainnya masih aralus kok, masih ada masih baragus lah, masih ada Asep Dayat, masih ada Sutiono masih kuat, Keke Zakaria masih kuat. Itu pula yang membuat Kurniawan jadi memang agak sulit ke sini karena saat itu tradisi untuk
mentransfer pemain bintang tuh belum kayak sekarang lah. Kalau kayak udah 2014 kan udah siapa aja pemain yang bagus bawa ke Bandung. Udah tradisinya udah welcome lah kita ya. Kalau dulu juga masih Haroream oge si Boboton lagi masih ngandalkeun lokal pride nya. Masih ya ngapain lah ngambil pemain-pemain di luar gitu. Udah pemain orangnya masih Aralus. Nah, itu mungkin faktor yang menyebabkan Kurniawan Dwi Julianto akhirnya tidak bisa merapat ke Bandung. Dia akhirnya besar di Pelita Jaya. Terus ngajuarakeun PSM Makassar. Sampai 2004 aja dia di akhir-akhir karirnya masih ngajuarakeun Persebaya Surabaya. Iya benar. Emang di Indonesia mah geus nomor 10 mah dicepeng kumanehna lah. Ibaratna lamun asup timnas geus Kurniawan yang geus nomor 10 wayahna geus eueuh nu bisa make gitu. Benar-benar dan jarang banget kita ngelihat suksesornya beliau ya yang memang asli pemain lokal Indonesia yang akhirnya punya posisi yang sama dan bermain seperti Kurniawan hingga saat ini gitu kan. Iya, sangat jarang ya striker di Indonesia kan. Indonesia jarang melahirkan striker bagus sebetulnya. Ada rentang waktu yang panjang dari Kurniawan ke Bambang Pamungkas misalnya. Dari Bambang Pamungkas ke Gendut Doni itu lumayan panjang waktunya. Bahkan Bambang Pamungkas aja mengidolakannya kan Kurniawan kan. Mereka sama-sama dari Diklat Salatiga. Sampai nomor punggung Bambang Pamungkas aja 20 kan. Filosofinya adalah pengen 2 kali dari Kurniawan gitu. 10 tambah 10 kan 20. Ya, dan BP nggak mau pakai nomor 10 di timnas karena ya mungkin dia mengidolakan si Kurus teh yang 10 mah di timnas geus identik Kurniawan. Gitu. Itu sempat ada cerita kan di BP kan di timnasnya Bernard Skulm itu 99 itu memang nomor 10 kan. BP itu seangkatan jeung Purwanto. Ya. Purwanto. Ya ayo kerjaman eta lah Purwanto Tommy Prasetyo nu itu. Terus BP dipanggil lah ke SEA Games 99 no bajunya belang-belang merah putih. Anjing si jersey kolektor boga teh ya. Belang-belang merah putih. Masih aya Fahri Husaini berarti kan katanya. Ali Sunan pemain. Ali Sunan no Bernard Skulm lah pelatihna. Si BP kan dipanggil timnas senior lah ceritanya. Sowan kan waktu itu Kurniawan enggak dibawa ke SEA Games cuman waktu TC. Masuklah Kurniawan satu kamar sama Rocky Putirai kan saat itu. Mas Kurus cek si Mas BPT. Saya mau ibaratnya mau sowan lah kan dia. Apa yang harus saya punya tips nggak buat saya cek BP. Terus cek Rocky Putirai. Itu aja tuh rambut aja dibenerin kalau masuk timnas mah harus bagus buuk. Nah kan Rocky Putirai mah buuk terus ya. Bener stylish kan Terus terus si Rocky tuh nyeletuk. Kalau mau pakai nomor 10 pakai aja tuh. Kurniawan udah abis nah gitu. Si Bambang Pamungkas tapi ngomong, "Oh enggak Mas, saya itu mah biar Mas Kurus aja." Kata saking memang legenda Kurniawan Dwi Julianto di Indonesia nya. Korea pakai nomor 10 gitu. Jadi itu faktor Kurniawan enggak ke Bandung ya salah satunya itu karena saat itu Persib tidak terlalu membuka pemain yang notabene bintang besar nasional untuk merapat ke Bandung. Pada media tersebut. Karena kita masih percaya sama produk lokal. Iya. Plus juga mungkin ya analisa orang ya di fase itu setelah Persib juara 90-an akhir juga dari sisi prestasi Persib ya kurang begitu bagus juga kan. Pada saat itu kan nyaris degradasi dan segala macam. Nah mungkin pemain-pemain yang berlabel bintang rada mikir deh makanya orang pindah ke klub yang ya dari sisi nama besar mungkin tapi kalau dari segi prestasi saat itu kan rada kurang merenya gitu. Memang ada transisi yang agak terlambat ya dari regenerasi tim 95 itu dari mulai regenerasi pemainnya sama regenerasi ke modern football kan saat itu 95 harusnya sudah mulai modern football ya kayak Petrokimia Gresik udah mulai ngambil pemain-pemain asing gitu. Kita masih kekeh untuk nggak mau ngapain gitu. Pada akhirnya transisi itu dimulai di medio 2000-an awal ya. 2000-an awal mulai Dararatang lah pemain-pemainan tadi si Angki sebutkan. Ya itu dia. Gitu. Untuk Kurniawan Dwi Julianto. Sempat tersebut juga namanya ya dari tadi coach ceritakan yang juga saya idolakan Bambang Pamungkas alias BP. Ini duetnya bersama Eli A-Boy ya di Selangor. Waduh. Dan bisanya. Orang paling beki eta tah. Kalau bisa mah dua nana ka Persibnya, tapi sayangnya tidak. Dan sempat diisukan katanya sudah pernah kontak sama Haji Umuh, tapi ternyata malah ke PBR dan jadi legend di sana juga kan. Si anjir kontak ke legend PBR sih. BP mah emang si Gana hatena emang di Persija dehnya maksudnya. Ya. Dia kapten Persija gitu. Tileletik
mulai di kelas 3 can boga klub langsung ke Persija. Ya, terus sempat main atau dipinjamkan ya pada saat itu di Liga Belanda kan, tim divisi berapa Liga Belanda, EHC Norad. EHC Norad kan? ya. EHC Norad beberapa musim gitu, semusiman lah. Sakedeung lah. Terus balik deh kadinya, ya kalaupun ke Bandung sih karena kasusnya bakal lumayan chaos dan bakal kacau deh maksudnya bakal memantik banyak hal gitu. Mun orang ya ninggalina efek di luar lapangannya akan ribet lah gitu. Si Bambang lagi bakal ribet atau pasti ketengah hati kan gitu. Padahal kan banyak juga ya pemain-pemain yang mantan Persija yang datang ke Persija Persija gitu. Tapi tidak sekali berBP dalam hal darah teh. Kan ya emang banyak ya yang Karis Yulianto juga dari Persija ke sini ke Bandung. Gitu. Tapi kan Karis enggak Persija banget sebetulnya. Karis mah Budiman ya. Masih aya Arema, Budiman geus pugu-pugu orang Bandung gitu. Kaptenan Persija juara, balik deh ke Bandung ya. Tama karena jadi asisten pelatih. Ya Atep juga kan. Atep geus jelas orang Bandung ke Persija. Tony Sucipto ti Persija ka dieu, tapi kan Tony ibaratnya mah ya orang Surabaya nu merantau gitu. Mun BP kan masalahnya ya kapten jeung ikon lah Persija lah ya. Francesco Totina lah mun DS Roma gitu. Lamun ke Bandung eta paciweuh gitu. Sarua kasusnya siga nya Francesco Totti lamun pindah ka Lazio kumaha sih? Nya. Ibarat Zanetti ke AC Milan we kumaha. Zanetti nyebrang ka Milan. Ya kumaha sih kabayangnya. Ya kalau di Spanyol lo bisa lah ya Luis Figo pindah dari Madrid ke Barcelona dari Barcelona ke Madrid gitu. Ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya imbasnya akan lebih hoream sih gitu. Jadi ya untuk Bambang Pamungkas ya akhirnya kan KPBR ya saha norek ngahujat oge gitu KPBR. Iya sih. Walaupun secara profesionalitas sebagai pemain sepak bola sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi kan eta bahasa di PBR ngagolkeun lawan Persija eta teu selebrasi. Mereka bayang teh main di Persibnya, BP main di Persib. Ngagolkeun lawan Persija teu selebrasi. Eta bobotoh aja ngamuk. Sia teu selebrasi cenah. Ya kan minta maaf gitu gestur kan hoream ya ningali pemain teu selebrasi gitu. Anjir. Geus eta akan banyak inilah chaos lah pokoknya. Lamun BPKD emang geus kudu nonton ka dieu. Kita berteman baik aja. Teman baik aja Mas BP, kita respect ya kan. Ya, tapi ya main di Persib ya berarti kan sekarang karirnya sudah berakhir juga. Jadi manajernya Persija sekarang ya. Jadi Persija oke. Ya, eta BP. Terus tadi sempat aya ini dulu nih Hamka nih. Hamka Hamzah nih. Ieu malang melintang pisan ya. Malang melintang ya. Kalau enggak salah asli dari Makassar ya. Pernah juga di PSM dan sekarang klub terakhir adalah di Persita Tangerang. Banyak lamun ngitung klubna soknya. Unggal tahun pindah deh juga. Hampir tahun pindah. Saya di Persitara ge pernah nya. Persitara enggak bukan. Dia Persik Persija, Persik Kediri. Pas di Persik Kediri kan juaranya. Juara deh enggak salah. Juara kan zaman Sriwijaya FC kalau enggak salah. Zaman si kan Eloko Fagundes. Persebaya ge pernah tuh saat tim jeung Dejan Antonik keur ieu keneh atuh main keneh saya geus main. Ya kan perjalanannya seorang Hamka Hamzah emang luar biasa di Liga Indonesia. Saya ngabobol kosin kan bahasa di bahasa di Persija lawan Persib. Ngabobol kosin tendangan bebas lah. Tah, ini nih. Ya, kumanya orang ninggalina mungkin masih ada lah kesempatan buat Hamka bergabung ke Persib sebetulnya ya. Karena sekarang masih bermain dan masih aktif. Dan Noah lanjut 38 tahun. Salah satunya eta sih dari sisi umur mungkin akan sedikit menghambat. 37. Tapi orang kemarin sempat ningali cuplikan di salah satu konten YouTube juga, Ogi Fantinus. Anjir. Kang Ogi. Benar ya, di mana dia ngobrol sama Hamka. Iya. Ada semacam bukan penyesalan ya, mungkin nyesal saya ngomong nyesal sih. Aya perasaan bahwa nying aing teh can sebut ka Persib gitu. Iya. Hamka teh sempat ngomong gitu. Nah, dari situ apakah kita bisa narik kesimpulan bahwa oke, Hamka moal mungkin ka Persib, tapi orang najero hate masih aya kesempatan sih sebenarnya mah karena dia juga belum tutup karir. Nih kalau saya Hamka ya, itu di YouTube-nya Augie, saya juga kan nonton. Dia bilang ketika Arcan Yuri pindah ke Bandung 2006 ya. Itu tuh pemain pertama yang ditelepon oleh Yuri tuh Hamka. Oh, karena Yuri baheula di Persija. Iya, sebelumnya kan di Persija. Ditelepon, ya. Hamka geus mana ka Bandung milu jeung aing gitu. Saacan akhirnya datang Karis apanya? Ya. Pokoknya Karis ya. Nu di telepon pertama teh Hamka. Cuman di Persijanya katanya manajernya IGK Manila saat itu nahan. IGK Manila bener. Klasik. Klasik. Kata IGK Manila teh geus tong
entong pindah lah mana di diwe lah gitu. Selama Itu masih ada saya katanya ya. emang Hamka beberapa kali pada akhirnya dirumorkan untuk ke Bandung ya. Ya. Tapi emang geus can jodohna gitu. Ada beberapa deadlock memang untuk pemain bintang kelas Hamka kan pasti loba pamain tanya. Ya. Pasti loba Bahkan hayang. cenah sempat udah ada pertemuan di salah satu hotel di Bandung. Sempat. Si Hamka teh. Eta teh tahun sabaraha Ki? Nggak tahu tahun berapa, tapi denger kata ya dari wartawan yang senior itunya. Itu teh pernah ada cenah satu momen Hamka teh udah ketemu sama manajemen. Itu manajemen yang sekarang kan ya? Teuing. Pak Haji kayaknya sih gak ada tetap. Berarti Udah ada obrolan, Era udah ada- Wahajinya, era Wahaji. Udah ada obrolan untuk ke Bandung ya. Dari obrolan beberapa wartawan yang senior ngomong pernah ada pertemuan antara Hamka dan Sebetulnya untuk Hamka Hamzah ya dia akan pernah jadi musuh Bobotoh juga ya, maksudnya dia pernah ngeselin sampai tim medio pokoknya sampai medio 2010-an tuh Hamka jadi pemain yang ngeselin lah, musuhna Bobotoh lah. Kan emang kita pemain muda menurutnya. Tapi setelah Piala AFF 2010 itu Hamka tuh menjelma menjadi back yang dewasa, disegani dan kalau kata Angki itu dia selalu bisa menjanjikan timnya tuh selalu papan atas gitu. Tim yang disinggahi Hamka tuh selalu jaminan aman di tukang gitu diskusi Hamka mah gitu. Jadi 2010, 2011, 2012, 2013 itu tuh adalah puncaknya Hamka jadi memang top flight lah di Indonesia, salah satu yang terbaik selain dia Bang Firman ya aya Hamka oge kalau di lini belakang teh gitu. Iya. Memang pada akhirnya di medio-medio itu ada kesempatan sih harusnya kita untuk mengambil Hamka gitu. Cuman ya memang tidak nyecan jodoh nanti ya kasih Hamka. Kalau abis 2010 ke atas ke 11, 12, 13, 14, 15 bahkan gitu. Itu Hamka memang jadi back yang sangat tangguh di Indonesia. Back lokal masih gana sih eta nomor hiji deh di Indonesia gitu. bahkan di 2016 waktu TSC itu Aremanya hampir juara kan itu sama Hamka. Iya, benar. TSC terus waktu di Makassar sama Robert sama Robert Iya, juga sama kan. Robert ya. Peringkat kedua itu kan runner up itu Hamka di situ Hamka kan. di situ. Jadi hampir tiap kandidat juara terus gitu. Pasti Dia di atas. udah di usia senjanya gitu. pas di atas. Padahal usia teh geus 30 leuwih oge sih soalnya. Di Dari Borneo saya tak pernah iya, dalam pernah. pernah waktu main lawan Persib di semifinal Piala Presiden kalau nggak salah. Itu tuh Perempat final. perempat final perempat ya, final, benar. ya. Kondisinya dalam kondisi cedera cenah kita si Hamka ieu kondisinya geus teu balik. Cuman karena game reader ya, baca permainan emang bagus. Jadi ketika tinggal cedera emang tangguh we gitu. Hamka tuh sering memang tidak dalam kondisi terbaik ketika bermain. Entah eta cedera teh lah, entah eta kecapean, cuman ketika bermain saya tak boga sima kan dan salah satu yang baca permainan jago di Indonesia gitu. Iya. Dan mungkin juga nilai plusnya adalah untuk pemain lain ya, impact untuk pemain Iya, lain teh ya kan. iya. Abang-abangan. Aya Hamka euy. gitu. Abang-abangan, Jadi, iya, abang-abangan teh ya gitu. Jadi dari sisi skill ya kita tidak bisa meragukan lagi lah. Bobotoh Iya. bisa ningali Postur kumaha oke. skill, postur oke, bisa menjadi pemecah kebuntuan. Ya, golnya loba oke. Golnya banyak ya. Di Karena saat-saat kan posisi krusial. awalnya katanya striker kan. Balana awalnya striker. Terus sekarang jadi defender yang produktif juga. Saat-saat krusial sering nyetak gol lewat corner kah atau Iya. bola Tendangan mati, bebas. ya kan, dan Terutama segala tendangan macam. jarak jauh kan. Leadership punya. Leadership geus pasti karena taruhlah 10 tahun terakhir lah Hamka bermain di klub manapun Kapten terus. selalu jadi kapten. Iya. Jadi Pak Jajangnya pernah di di GBLA panggil waktu itu Sriwijaya Piala Presiden apa naon lah pokoknya Hamka pertama kali pindah ke Sriwijaya di PSM. Di PSM. Pak Jajang kan aya di ruang ganti kan di lorong PSMS teh main kedua mun teu salah. Aya si Hamka udah kapten lagi aja cek si Pak Jajang. Si Hamka kan cuma ban kapten kan. Ini Hamka udah kapten lagi aja. Si Hamka cengar cengir emang di tim manapun si Gana cetak kapten deh. Kapten benar. Dan saat ini di Persita pun dia juga kapten ya. Ya pasti kapten ke saya mana masih Pernah di satu wawancara di pre-match press conference dia itu yang Sriwijaya itu ditanya sama salah satu wartawan, "Bang, baru main udah jadi kapten aja nih. Ada nervous gak?" Enggak lah, ngapain nervous ya? Saya udah main di mana-mana aja. Saya udah jadi kapten di mana-mana aja. Aja tiis ngomong gitu. Bahkan timnas aja dia pernah jadi kapten gitu Iya. kan. Terus juga yang memang mencolok perubahannya memang pada saat AFF 2010 dipegang oleh Alfred Riedel gitu Iya. kan. Itu muncul kedewasaannya seorang Hamka di situ. Iya, ya, Riedel Coach, ya. memang mengubah Hamka menjadi Hamka yang dari bad boy jadi Hamka yang lebih disiplin lah. Terus si Hamka ini kan dia ikut lisensian pelatih. Konon kata yang pelatih dan instruktur juga dia salah satu murid yang pintar,
pintar menangkap materi dan bisa ngomong. Jadi menjelaskannya dia bisa enak lah. Kalau kita dengar wawancara Hamka kan emang menjelaskannya enak sih Bang Firman gitu ngeunaheun gitu. Dia memang punya kemampuan untuk itu verbal yang bagus. Si Hamka itu memang gara-gara pengalaman nang sekadi itu meureun ya. Jadi skill komunikasinya baik lah. Iya, selebihnya memang dia kalau jadi pelatih katanya juga memang akan jadi pelatih yang bagus karena punya kemampuan itu. Jadi saya cenah mampang pinterna di kelas lisensian manehna teh antara siswa yang lain ya. Ya, saya teh salah satu yang pinter lah si Hamka ieu. Ya di kelas eta ge si Hamka jadi KM. Pasti jadi KM tah. Bener. Berarti kalaupun tidak ada kemungkinan untuk bermain di Persib, ada kemungkinan tertutup juga lah untuk jadi pelatih ya. Ya kalau pelatih mah ya banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Berarti sekarang kan umur Hamka teh udah 37 38 menuju 38 ya. Ya moal sih geus yang geus beak oge gitu eta mah. Ya kecuali satu dan lain hal berubah ya kan di kompetisi yang baru bulan Januari. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Persita geus teu bisa mayar pemain misal gitu mah misal. Kayaknya Persib bola lah setengah musim wae mah. Akhirnya bisa mencicipi pakai seragam Persib. Ada inilah ya, ada salah satu talenta Indonesia yang memang akhirnya tidak pernah merapat ke Bandung, yang salah satunya itu Hamka Hamzah ya. Setelah Hamka Hamzah ada nama Boa Salosa. Ini memang identik dengan Persipura tapi pernah juga bermain di Borneo FC. Ya kan? Dan gak pernah lagi di klub-klub lain gitu yang saya tahu ya. Hanya Persipura dan juga Borneo gitu. Siga BP itu yang beren kasus nanya. Entah di Borneo gacong kan bahasa eta Piala Presiden. Piala Presiden butuh pemain. Yang pernah ka Timor Leste gitu eta namanya, tapi kan sakedeung sih. Buas teh nya. Eta pas Liga eueuh deh, Liga orang 2015 mun teu salah. Dia produk asli didikan dari tim juniornya Persipura ya, dan sampai akhirnya menjadi legenda di timnas ya udah paling jaminan lah gitu sampai kakinya patah di timnas ya kan? dua kali cedera potong suku terus konsisten selalu ya setiap musim meskipun usia sudah tidak muda lagi tapi memberikan impact tadi ya. Impact yang secara non teknis bisa mempengaruhi tim. Nah, dan jadi abang-abangan juga kalau di Persipura. Anjing di Papua mah buat apa sih gana nomor hiji deh. Dewan aja deh. Saya tahu mah geus arek lampu merah di babat gitu kan geus mulai nyarekan bener ya. Persipura memang dari dulu selalu melahirkan pemain-pemain yang menjadi ikon juga kan. Zamanna ti Chris Yarangga, Chris Leo, Chris Yarangga, Roni Wabia, Ngorai. Edu Ifak Dalam ya kan. Iya. Kalau untuk Boci dia kan kelahiran 86, teman-teman SMA-nya saat itu dia tuh justru Boa Solosa itu terkenalnya justru sebagai pemain basket kalau di lingkungan SMA-nya. Saya pemain basket bahalana. Jadi untuk orang yang kenal Boas dari kecil, Boas tuh bukan pemain bola. Yang mana Boas tuh pemain basket, emang jagoan basketna saya ke SMA. Jadi banyak yang rada lumayan kaget, nah sih bisa main bola oge gitu. Nah mulailah masuk PON di 2004, PON Papua. PON Papuanya. PON Papua bareng Ian Kabes, Ian Luis Kabes. Wanggainya. Kayaknya Wanggai yang belum. Itu PON Papua itu yang 2004 medali emas sama Jawa Timur juara bersama. Oh nya. Nah 2004 bagus, Boa Solosa tiba-tiba si sahanya pelatih mau ke timnas Peter Witt ya. Peter Witt ngebawa ke AFF 2005 waktu itu Tiger Cup masih Tiger Cup namanya deh. Dibawa 2005. Jadi can boga klub ya masih SMA keneh si eta. Masuk ke tim nasional. Bagus pas lawan Vietnam. Jago pisan. Jago pisan emang. Nah dari situ udah tuh mulai banyak tawaran kan. Persija nawaran, klub-klub Asia Tenggara juga konon katanya menawari. Cuman saat itu kan gubernur Papuanya tuh Mamangna. Oh Mangna. Ya, sangarannya naon. Pasti ya Solosa kenehnya. Pokoknya geus maot lamun teu salah nya. Pokoknya ada hubungan darah, saudara. Mangna pokoknya gubernur teh Mangna. Mangna teh kan yang ngaran gubernur dan ieu nya. Pokoknya maneh teu meunang kaluar heula saancan maneh lulus SMA dan kuliah di Papua gitu. Kudu beres lah sakolana ya. Kan saat itu masih SMA ge kelas 3 kan si Boas. Jadi memang pilihannya ya bisa sekolah dan bisa sambil kuliah ya harus di Papua dulu kan. Iya, benar. Mainlah di Persipura, Jayapura. Di timnas aja masih 19 tahun kan ya? Iya, saya tuh can boga klub asup timnas. Iya. Can boga klub geus main di timnas saya tah. Jeung Eli Iboy jeung Ilham Jaya Kesuma kan. Iya benar. Yang abang lagi Ortisan. Oh iya. Masuklah ke Persipura 2005. Itulah generasi pertama kali tonggak sejarahnya Persipura juara teh pas tim eta 2005 eta. Christian Worobai teh nya. Pemain terbaik kan, pemain terbaik ya. Christian Worobai bener. Christian Worobai. Eta ka mananya? Ka mananya? Nah, eta masuk ke
gara-gara itu kan gara-gara emang nangis mana pokoknya teman keluar Papua heula kudu sakola heula beres ya udah masuk Persipura lah mau nggak mau di Persipura ternyata jalan menunjukkan si eta menjadi legenda sampai ke saeuna. Nah untuk bermain di Borneo mas saat itu kan ada piala presiden Persipuranya nggak ikutan, jadi mereka ngejaga kondisi, gacong lah itu mah. Jadi terus, untuk klub major mah kayaknya dia nggak pernah pindah klub, memang di Papua terus di Persipura. Padahal Persib sendiri ya sempat juga kan punya pemain berdarah Papua gitu. Kalau kita lihat yang terakhir mungkin ada Patrick Wanggai, terus juga ada Yanto Basna, sebelumnya Pulalo. Nah ini yang mungkin yang Fajar sayangkan kenapa salah satu daerah Papua yang mungkin juga bisa diterima oleh masyarakat Bandung tidak merapat ke Persib. Saya tahu mah di Indonesia diterima sih karena di klub manapun di Indonesia sih kan diterima. Dulu nama melanglang buana nya Ortisan ya. Ke sempat di Persija, terus PSM juga. ke PSM. Nehemia Solosa. Anjirnya Nehemia tuh di Baritonya kalau nggak salah ya. Pernah satu momen tuh mereka beda klub kan di Indonesia. Si Mia Salosana di mana lah jersey orange sideng. Terus Boas di Persipura, Ortisan di Persija. KB make nomor 2 genep teh. KB Boas 2 genep, si Ortisan 2 genep, si Mia Salosana 2 genep. Tapi untuk Boas ya memang Boas mah kukumahan lagi geus kudu jadi legenda Papua sih. Jadi memang geus teu kudu pindah ke Bandung kan memang banyak juga ya bobotoh termasuk saya juga menginginkan untuk adalah Boas suatu saat baheula-baheula sih lain aya nanya enak sekolah toge kan. Dulu mau Boas ke Bandung keren cigananya gitu. Aya Boas gitu make di dieu. Boas Solosa main pakai jersey Persib eta keren pisan kan gitu. Anjir mun lawan Papua sarieuna eta kan barudak Persipura kasih Boas gitu pasti. Mun lawan mana-mana gitu. Ieu ngeri we striker jago gitu. Tim nasional kapten di timnas lagi gitu. Tapi memang untuk Boas memang harus ada cerita yang kita jaga bahwa saya geus kudu jadi legenda Papua. Kita hanya mengagumi dari jauh aja teh Boas maksudna. Yang geus lah kadieu ge rek naon maneh emang geus emang kudu takdir maneh emang di Papua gitu geus. Jadi legend di sana lah. Legend di ditu gitu. Geus keren maneh geus abadi di Papua gitu. Geus teu kudu pindah ka Bandung lah gitu. Bener. Aing misalkan dia sebagai bobotoh mengagumi Boas ya wajar. Ya udah ya. Karena emang jago gitu ya kan. Ya eta mah jago geus fix eta mah. Sama halnya kayak orang-orang Papua yang mengidolakan Persib. Iya, banyak juga loba. Iya. Untuk Boas mah geus teu kudu aya ka Bandung sih emang sih eta mah geus. Alus eta mah geus. Kaboci. Aduh. Namanya emang abadi dan kita kagum sebagai Boas penyerang Persipura yang selama ini jago dan pernah ada penyerang bernama Boas Solosa di Indonesia. Teu ka Persib ge eta mah ibaratna urang geus ikhlas lah eta teu kawin jeung urang ge karena emang geus kuduna kitulah gitu. Asik. Aing kabayang kene gol Boas anu di timnas lawan Bahrain si eta nu mawa bola sorangan soloran. Menang yang selama Indonesia menang lawan Bahrain itu menang 2-1 salah bahasa eta teh poho deui lah aing. Iya. Eta nu sampai nge-keeping si kiper kan anjing. Boas tuh yang paling antik kan ini bola melengkungnya. Jadi iya. Placement Boas tuh bisa ada ya bola ya misalnya lalaunan datang nengeng. Pas geus arek ka leungeun kiper jadi jadi cepat gitu. Nah, antar di videonya lah pasti ada nih. Itu bola-bola melengkung Boas tuh ajaib. Imade aja jebolna ku bola melengkung Boas. Jebolna ku Jamul sih. Cuman eta umpan Boas itu melengkung pas geus arek leungeun Imade tiba-tiba berubah arah dan sangat cepat gitu. Itu sampai level AFF sampai level Asia gitu anjing bola melengkung sih ya. Coba editor nanti bola melengkung ya, bola melengkung dari Boas Salosa. Sama yang itu Boas Soloran itu lawan Bahrain. Lawan Bahrain atau lawan Qatar, aing poho deui lah. Kan banyak yang bilang Piala Asia. Ya kan Piala Asia-nya. Prapiala naon lah pokoknya. Mun teh salama kiperna teh eta lawanna teh si Ali Al-Habsi teh anu main di Liga Inggris. Mun teu salahnya poho aing Qatar berarti nya Ali Al-Habsi mah. Teh urang poho lah zaman eta. Nya eta lah pokona mah tugasna editor lah kokoreh lah eta. Saat itu kan banyak yang bilang, eta mah emang kiperna belegug. Henteu belegug, emang bolana nu aneh. Bolana nu tiba-tiba berubah arah. Eta mah geus magic, sentuhan magic eta mah ibaratna gitu. Mana boga kenangan si Boas tapi ngefans ke Haryonos ya? Oh nya? Ya bahasa main ke Bandung itu tukeran jersey jeung si Mashar ya langsung si Boas nu ngadudut si Mashar aing tukeran jersey. Ya Mashar ge pasti daek-daek wae kan jeung Boas mah. Boas gitu anjir. Wah itu dia ya, berarti 4 nama tadi memang yang sudah kita sebutkan nama-nama yang ya sudahlah mungkin tidak mungkin ke Persib, tapi yang jelas kita respect sebagai seorang pengagum ya dan juga kita sebagai fans sepak bola, ya kan, sebagai supporter pasti respect sama mereka lah. Terutama jasa-jasanya mereka-mereka semua di tim nasional, ya, apalagi Kakak Boas tadi kan sudah sampai patah 2 kali. Bisa jadi panutan buat pemain-pemain muda kan akhirnya. Bisa jadi role model, bisa jadi influence buat pemain-pemain muda saat ini. Pemain muda dimanapun, rek di ujung Sumatera tapi ke ujung Papua, ya wajar-wajar saja mengidolakan mereka karena dari sisi prestasi, karir dan juga kemampuan individu ya layak dicontoh. Layak ya. Cuman bukan kenangan teh Kak Boas Solosa.
Mana kagum tuh kasih Boas. Asal kagum wae di tiap main. Asal ngawain iya wae gitu non. Excited banget ngali Boas. Iya. Yang ditunggu tuh aksi-aksinya pada peak performance-nya ya pada saat itu ya, terutama di tim nasional lah gitu. Wah udah kayak ini setelah nggak ada BP habis, Kurniawan habis gitu ya. Ya gantinya Boas ini gitu. Walaupun kadang men haroream oge sih saya mun asup timnas siga nu aya we di jen alasan haroream gabung ya. Anyar-anyaran kemarin kan gitu nya. Dia menolak gabung dengan timnas. Ya biasa we. Gitu Biasa we. Nya hoream lah meureunnya. Nah, untuk Boas Solosa memang nya rockstar memang kudu gitulah, emang kudu aya kikituana. Nah, setelah eranya Kurniawan BP memang akhirnya ada nama Boas. Dalam rentang waktu yang lumayan panjang juga kan. Lama akhirnya banget itu. Kita punya penyerang ya walaupun penyerang sayap sih. Penyerang sayap yang bagus yaitu bernama Boas Solosa yang tidak pernah ke Bandung juga. Nyata naon oge lah gitu. Terus menarik di Papua sana itu banyak sekali pemain-pemain yang bermuncul. Oh, the next Boas. The next Boas. Iya, lama bisa dia. Lama ya the next Boas. Di zaman Oktomaniani. Oke, the next Boas. Oktomaniani eta awal-awal menjanjikan tapi kadinakeun teuing kunaon tah. Mungkin sempat cedera parah oge kan Okto kan. PNS. Terus PNS oke. Setelah Okto ada lagi Okto sempat seleksi di Persib ya? sempat. Eta mah teu kudu ka Bandung sih. Jelas. Isbeak oke pas seleksi Isbeak sih eta. Titisan Boas enggak teu kudu eta. Ferry Pahabol. Fernando Pahabol, Terence Puhiri. Dulu Lukas Mandowen. Angel Bertsani. Eta the next Boas. Rivaldo Ferre. Iya, Todd Ferre. Loba pisan sih. Tapi belum ada yang melebihi Boas akhirnya. Can aya. Ya secara pencapaian. Ricky Kayame sempat Ricky Kayame pernah di Persib. Digadang-gadang ini penerus Boas. Anjing loba pisan lah tiap aya pemain Persipura ataupun pemain dari Papua nu posisinya sama gitu ya. Posisinya sama pasti langsung dikait-kaitkan the next Boas. Titisan Boas tapi can aya. aing sebagai bobotoh atau sebagai fans sepak bola di Indonesia menilai can aya nu bisa nandingi Boas nepi can aya. Terutama soal pencapaian baik di tim nasional ataupun di klub. Beda coy ya teman nyempang bola lagi beda. Bedanya sentuhannya beda ya teman. Beda. Ya sekarang memang sudah habis ya, cuman ya masih diperlukan untuk leadershipnya ya, untuk ngayom adik-adik di Papua. Sama jadi role model teh nya, role model pemain-pemain muda di sana lah. Gitu. Jadi untuk Boas mah respect aing mah bener deh. Respect kakak Boas mah aing guys. Makanya tuh Boas. Respect aing mah. Respect Kak Boas. Mana yang main jago, Badung, leadership oke guys, oke lah eta mah lah. Rockstar cocok lah ya. Rockstar. Tapi satu lagi selain nama-nama tadi kira-kira ada lagi enggak sih yang kayaknya cocok ke Persib tapi sampai sekarang tidak gitu. Tanya kayak aingnya ya. Ya putra daerah sebenarnya. Sah, bro. Tapi malang melintang di luar Bandung, di luar Jawa Barat. Satu Hadi. Anjing itu duet Tantan. Emang bener kan? Saya tuh malang melintang anjing. Udah lewat di oke bener. Ya oke sih. Satu Hadi main di Persib Tara. Sacik. Absor Pauji. Lain. Pejeng soreang gitu. Anjing ya udah lain. Jamul. Oh, iya. Sok. Eta produk lokal pisan atuh. Pernah ada di Diklat juga ya? Pokoknya Persib Juniornya. Persib Junior. Tinu ngaran we geus Jajang Mulyana ieu geus. Geus Sunda banget. Bisa kurang Sunda naon ya? Kurang Sunda naon coba? Kurang Jawa Barat naon Jajang Mulyana teh coba? Jajang Mulyana daftar Sunda Empire langsung diterima. Ngaranna geus Sunda pisan, Bro. Nah, why ini Jajang Mulyana nepi ka ayeuna teu ka Persib. Why ki? Nah, nya. Ki cek maneh kumaha ki? Padahal teh jago aja. Ya, jago sih ya. Boa Vista tuh. Anjing Portugal, Brazil, Boa Vista. Saya teh tileutik. Emang tileutik di luar berarti jelema ieu nya. Ya emang di Pelita. Nu ngajak Deddy Kusnandar ka Pelita ge kan? Jajang karena duet Jatinangor teh kan. Anjing Jatinangor FC Jatinangor Pride ya. Jamul itu kan adiknya Nyang Juhana. Nyang Juhana. Dulu ada penyerang Persib Nyang Juhana. Nyang Juhana pernah di Persikap oke sananya. Ya pernah sih karena adiknya Nyang. Dia emang dari kecil punya postur bagus. Orang Jatinangor asli. Jamul kecil itu akhirnya main bolanya di Soreang di Pelita, di Sawangan. Dia tuh tumbuh besar bareng ya timnya Egy Melgiansah. Karena itu akhirnya dia kebawa ke tim nasional dan kebawa sempat dimagangkeun apa dibawa ke Brazil lah pokoknya. Itu
Tilu leutik geus pengalaman emang geus melang-lang buana nya untuk orang Jawa Barat yang bisa melang-lang buana ya Jamul ya adalah salah satu yang keren sih bagi orang gitu. Saya tahu daek keluar gitu, daek main di tim luar. Nah, habis gitu klubnya kan ke Pelita Jaya Purwakarta, terus saya ke Mitra Kukar. Ya lama di Mitra Kukar ya. Mitra Kukar terus dia tuh ngus ganti posisi ti penyerang jadi back. Enak jadi back dirubah ku Simon McManamy kan. Jadi back emang di Kukar ge pernah sih beberapa kali jadi back nyoba. Ada bahasa di Borneo striker kan nya. Borneo penyerang kan ngagolkeun teh ka gawang Persib anu goyang jigo. Nya eta nu umpan boas teh kan eta. Iya bener. Bola melengkung boas teh eta. Masih kena striker tah di Borneo mah. Terus selebrasi goyang itikna teh ya gini. Sampai akhirnya kemarin dia juara juga di Bayangkara. Nah, si Gana si eta geus manggih nyaman di Bayangkara gitu. Udahnya geus bare baso si eta geus dahar ngeunah, dahar unggal poe teh IG story-na dahar jeung dahar. Si Gana Badung gitu. Resep gitu jelema teh mengasihkan si Gananya gitu. Untuk kenapa nggak ke Persib ya orang ya apal ya kunan kayaknya untuk orang Jawa Barat mah geus pasti hayang main ke Persib tapi sigana panggilan we gitu untuk Jamul mah entah eta posisi pemain Persibna keur pinuh di posisi back atau kumaha cuman kalau saya sih menilainya ya untuk Jajang Mulyana kan di level nasional udah top flight ya udah nomor 1 gitu. Kalau dia main ke Bandung sigana bisa ngajagaan adi-adina deh gitu. Pemain-pemain junior teh aya Jamul sigana bisa aya leader lah gitu. Kan kita juga mulai krisis kepemimpinan apalagi krisis kepemimpinan yang orang Sunda Jawa Barat kan yang orang Sunda asli. Nah dengan datangnya Jamul mungkin itu bisa mengakomodir bahwa ya kapten nu orang Sunda nu ngarti Persib nu orang Bandung gitu. Cuman gak tahu sekarang usianya udah berapa ya sih? Ya sama kayak Dado lah. 8 awal 30-an kayaknya. 88-an ya. 88. Nah mungkin kalaupun ke sini Jamul akan dipakai leadershipnya sih menyatukan teman-teman Bandung karena bang pengalamannya luar biasa kan. Terus di Indonesia nya bisa lah gitu ngayom dan nge-lead tim ini misalnya kudu perang jeung tim batur. Wanian sih Jamul mun jeung aing gitu. Jadi untuk Jamul ting kesempatannya masih eta kira-kira. Iya sih secara usia masih apalagi untuk ukuran Liga Indonesia kayaknya awal 30 mah masih di usia masih bisa diperhitungkan lah. Firman oge pas ka Persib kan geus 32 ya. Tapi memang tergantung kebutuhan pelatih juga membutuhkan posisinya. Kalau itu ya tentu kita tentunya tidak bisa mengintervensi keputusan lah ya. Cuman kalau kita membayangkan gitu aya Jamul ternyata karirnya sigana lengkap gitu lamun akhirnya bergabung di Persib senior gitu. Ya bisa lah menutup karirnya di Persib gitu ya. Ya eta bisa banget. Akan manis lah gitu kalau semoga ya. Lamun baheula si Dedi dibawa ku Jamul ayeuna berarti Dado nu mawa Jamul. Harus do. Api-api we ajakan balik lah ka Nangor di obrolan. Di WA lah gitu. Kriauk. Gimana nih? Mana teh sono ka Nangor? Mana teh sono ke suasana Bandung. Terus sigana sono sih saya. Yang mendekati level Hamzah dalam bermain kan ya salah satunya sekarang ya Jamul ya gitu. Dia bisa main back, bisa main striker juga, posturnya oke. Ya leadershipnya punya kayaknya karena udah senior oke dah di Indonesia udah senior gitu. Timnas Tileletik gitu. Untuk atribut sebetulnya udah masuk atribut yang selama ini dibutuhkan Persib apalagi dia orang Sumedang, orang Jawa, orang Tinangor gitu. Ya, pantes lah nya. Nges bisa sih ya tinggal waktu berarti mun emang jodohna jang mun jodohna nya bisa kan mun teu jodohnya geus lah ya kita akan mengenal Jajang Mulyana orang Jawa Barat yang memang akhirnya tidak pernah main di Bandung gitu. Sama dengan ya itu Absor Fauzi sama dengan Tugi Hadi. Loba ta nu pisan ya. Nu orang-orang kabupaten kan nu marahin di luar gitu. Akhirnya belum bisa main ke sini. Ya, Asep Berlian. Asber bener ya. Asber kita orang Bogornya. Bogor. Kita PON 2012 teh Jawa Barat. Iya, main di tim PON Jawa Barat waktu itu kan. Belum lagi nama-nama kayak Alfat mungkin juga kan bisa aja next ke depan. Balik sih saya mah sigana balik. Orang yakin saya mah balik karena
kan dari sisi usia masih under 25 lah nya. Jadi rek malang melintang heula cari pengalaman, jam terbang dan segala macam. Itu untuk yang saat ini masih aktif bermain ya dan masih usianya produktif. Mungkin saja kembali ke Persib kayak Alfat. Balik sih saya tahu balik sih. Ya kan Hanif juga mungkin. Kan mungkin masih ada peluang juga. Namun Hanif teuing ya. Ya itu mah ya itulah. Ini bocoran si orang dalam. Oke. Siapa lagi mungkin kalau yang saat ini masih bermain dan mungkin aja lagi nyari pengalaman di luar gitu. Putra Jawa Baratnya. Heri Susanto Persija sih. Hersus teh Jawa Barat oge nya. Soreang. Saya leutikna ti PBR jeung Roni Raymond. Iya. Iya Wawan Febrianto. Itu Jawa Barat oge. Geus beak oge sih cenanya. Eta mah itu orang di itu lain orang Bandung. Iya lain wawan sih nu wingerna Bayangkara teh. Andik. Lain wingerna Bayangkara sempat dipanggil ka Tah si Andik mah kudu balik ke Persebaya aja. Si eta teh balik-balik ya. Pernah ka timnas oge eta wingerna Bayangkara Sani Rizky. Sani Rizky. Orang Sukabumi nya? Sukabumi Sani Rizky. Tapi kan kita polisi lah lebih dekatnya memang ke Bayangkara. Tapi ya siapa yang tahu? Demi kedinasan mungkin ya. Yang si Jola deket pisan soalnya bahasa di timnas juniornya dulu. Sani Rizky benar. Karena ngomongnya Sunda oge kan si Sani eta. Gitu. Tah untuk Andik emang Dik kamu pulang ke Surabaya. Mun aya podcast di Surabaya sih kan siga urang eta ngomongkeun Andik. Mas Andik kudune balik, Cuk. Mas Andik kok ramule-mule. Andik Topik cenanya eta geus kudu balik. Epan juga. Epan Dimas. Mun aya podcast siga nya mereka yang tak pernah kembali di Surabaya gitu eta geus pasti Andik jeung Topik anjing. Teu balik-balik eta jelema. Topik geus di mana? Geus di Persib jeung di Bali. Geus ngajuarakeun mana? Geus ngajuarakeun Persib. Aduh, jadi untuk 4 pemain itu sih tadi ya Jamul, Boas Solosa, Kurniawan Dwi Julianto, Bambang Pamungkas dan Hamka Hamzah. 5 ya. 5 itu yang kita highlight itu walaupun sebenarnya banyak kayak nama-nama. Tadi kan di legend-legendnya tim nasional masih ada Aji Santoso, Widodo Ceputro ya kan. Iya, masih banyak lah itu ya. Ada beberapa faktor yang akhirnya mereka tidak bisa ke Bandung dan nyata naon oge sih gitu. Ya enak orang nanya ke Bobotoh ya. Oh ya. Bobotoh boga teh. Pemain sa pemikiran siga urang tadi nya. Meh rame we di komen YouTube atau komentar rame. Iya. Bikin ieu Insta story we gitu. Nyata rame komen we. Komentar lah. Komen we lah di bawahnya. Kayak dibacakan dalam hati. Oke. Kayak kurang disapa-sapa lah. Minggu harap tapi ya. Siapa menurut Bobotoh pemain yang bagus tapi belum pernah main di Persib Bandung? Ya, atau kumaneh teh dibayang-bayang anjir sih ya. Sigana pantes make baju Persib teh. Ya, betul. Sok saha. Iya, langsung. Ditunggu komen ya. Beri hadiah lah. Berel kayak di DM. Geus aya pokoknya hadiah. Ini beri hadiah lah. Tah aya ti kuceripan lah. 10 siki lah 10 komen lah. Komen terbaik ya nanti akan kita pilih minggu depan kita bacain ya. Beserta alasannya tuh. Nah, mani bet nyebut ya bisa ya. Geus pokoknya kayak dipilih 10 lah. Ya. Misal siga sahanya pemain Andik Firmansyah gitu. Andik ya kan. Orang ngebayangkeun Andik teh main di Persib. Soalna bla 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 bla. Atau nama-nama yang belum kita sebutin, Aples Tecuari misalkan. Bisa. Bisa wah. Tah Aplesnya kuduna ke Persipura nya. Nya kuduna saya balik. Saya teu main. Pelita KS ya, orang apalna teh. Emang di Jakarta loba-lobana Aples kan. Aples enggak pernah ke Persipura. Kayak Eli Aiboy, orang Papua yang gede di luar. Aples, Eli itu balik kan? Terbalik. Tah di Batur ge berarti emang aya nya nu kitu ya. Di Batur ge aya. Ini fenomena yang ada di sepak bola Indonesia. Ya. Sekali deui sok bobotoh komentar saha sih pemain nasional, pemain bintang anu dibayang-bayang main di Persib gitu nya. Tapi teu main ka Persib, teu gabung jeung Persib. Oke. Betul. Itu dia. Ya. Dan nanti kita tentunya masih bakal bahas lagi ya seputar Persib yang menarik lainnya ya. Mungkin ada nama-nama juga yang kita inginkan ke Persib khususnya pemain-pemain naturalisasi. Iya loh, bisa naturalisasi. Iya kan? Aing baheula hayang pemain naturalisasi ka Persib Toni Kusel. Buntut aja. Belum lagi nama-nama Johnny Van Bukering. Van Bukering. Jangan tuh enak kabar jadi naon. Si Van Bukering jadi kiper. Di lamun di Belanda jadi kiper di siga mun di urang mah Bandung Premier League lah di klub komunitas. Ngiperan saya tanya, ya ngiperan. Van Bukering. Kayak orang bahas naturalisasi anu pernah ke Bandung lah. Iyalah. Boleh lah. Ayo hoyong ngebahas My Timo nah bet bisa bacarin Agnes Mo kan. Eta non teknis anjir. Bet bisa gitu nya. Baiklah.
Sudah beres ya untuk episode 30 ini. Siap. Hatur nuhun bobotoh dimanapun berada. Aya nuti Subang lah, aya nuti Mesirnya. Ya, kemarin ada Mesir. Anu nonton, anu keur kuliah di Mesir, Thailand. nonton podcast Thailand, di Jepang, terus coba, semua salam dunia. Jangan lupa dengarkan terus Si Mamong Podcast, available di Spotify, di Svara, Apple Podcast dan pemutar podcast favoritnya kamu. Terus juga kamu bisa tonton videonya di YouTube channel kita di Si Mamong TV. Itu dia. Hatur nuhun buat Box to Box Media Network. Kita ketemu lagi di episode Si Mamong Podcast minggu depan. Dadah.